Nanti pada saat ini mengikuti persekutuan doa kita. Jadi tanpa mengurangi katakanlah sukacita kita, kita tetap mengucapkan terima kasih ya, puji Tuhan kepada Tuhan. Walaupun dalam 2 kali pertemuan kita di tahun ini dari sisi kehadiran masih kita lah seperti itu, yang masih tetap setia dan rindu. Walau seperti itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Karena itu kita tetap sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu ini. Baik, untuk persekutuan dua kita pada saat ini, pertama nanti kita akan bernyanyi. Setelah bernyanyi nanti kita akan saya akan sampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan tentang ini semangat kita, sukacita kita tetap berdoa. Setelah itu nanti kita akan bernyanyi lagi. Setelah bernyanyi kita akan naikkan beberapa doa syafaat kita. Setelah itu kami akan akhiri dengan doa penutup dan berkat. Baik, kita akan mulai persekutuan doa kita pada saat ini dengan menaikkan video pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan benar, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Saya akan bawa kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala apa yang boleh kami nikmati, persekutuan kami yang kecil, yang indah di tempat ini, yang dimana Tuhan kami pada saat ini memiliki tetap kerinduan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk menaikkan doa syukur kami, doa permohonan kami. Karena kami percaya Tuhan, doa dalam kehidupan kami itulah yang menjadi nafas yang akan membuat iman kami segar, iman kami tenang, dan jiwa kami juga berada dalam kedamaian. Karena itu sekali lagi kami bersyukur untuk apa yang boleh kami terima pertemuan kami di sini. Kami boleh bertemu dengan kakak kami Kak Yuni dan adik kami Prima. Biar Tuhan kesehatan kami di tempat ini Tuhan boleh lihat, dan Tuhan boleh kiranya berkenan memberkati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan sedikit menseringkan firman Tuhan kepada kita dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayatnya ayat yang ke-23 sampai
sampai ayat yang ke-24. 20 Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, hanya 2 ayat ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca. Ini bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan salah seorang perempuan. Salah seorang perempuan, tidak disebutkan namanya, yang disebutkan hanya dari mana dia berasal, itu dari Samaria. Sementara Yesus kan ini orang Yahudi. Jadi dalam sebuah perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka melintasi, ya di sini disebutkan daerah Samaria. Dan dalam perjalanan ini para murid pergi meninggalkan Yesus sendiri, mereka mencari makanan. Dan ketika Yesus sendiri di tempat itu, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang ingin menimba air di sumur di tempat itu. Dan terjadilah dialog-dialog antara mereka, kira-kira seperti itu. Singkat ceritanya, Yesus ini menceritakan, Yohanes sempat menceritakan tentang bagaimana Yesus melakukan sebuah penginjilan kepada seorang perempuan Samaria, dengan latar belakang kejadian ini. Pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang mengherankan. Kenapa? Yang bertemu ini seorang Yahudi bertemu dengan seorang Samaria. Sementara Yahudi dan Samaria ini ada masalah lah, itu beratus tahun dari nenek moyang, artinya tidak ketemu ini. Jadi yang kedua, ini yang berdialog ini juga bukan katakanlah sesama muhrim. Itu konteksnya yang agak mengherankan pertemuan. Jadi ketika saat itu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, dia meminta atau memulai percakapan dengan hal yang sederhana, bahwa aku haus, berikanlah sama aku, katakanlah air. Kemudian perempuan ini menyatakan, kenapa engkau seorang laki-laki Yahudi mau meminta air kepada saya, seorang perempuan Samaria? Kemudian lanjut lagi pembicaraannya, ketika Yesus mengangkat pembicaraan bukan hanya tentang air yang pada saat itu yang ditimba perempuan itu, tetapi ada sebuah air lagi yang berbeda. Kalau air yang ditimba perempuan itu akan habis, tapi ada satu air yang akan katakanlah yang tidak akan habis. Apakah itu, kata perempuan ini? Ya, kata Yesus menjawab, ya akulah itu, air kehidupan itu. Air kehidupan, di mana air ini akan memberikan kehidupan, kira-kira seperti itu. Jadi datang lagi ini perempuannya memberi respon bahwa kalau kami menyembah Allah, ini ada sebuah tempat namanya gunung di Samaria, Gunung Gerizim. Disitulah mereka katakanlah menyembah Allah, bertemu dengan Allah mereka. Kemudian datang Yesus seperti teks kita menyatakan, sebenarnya akan tiba saatnya bahwa orang akan menyembah Tuhan itu bukan di sebuah tempat, itu bisa di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi nanti orang akan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan kalimat ini Yesus menyatakan nanti akan ada suatu masa bahwa manusia itu tidak akan tertuju kepada sebuah tempat, sama seperti orang Samaria itu atau orang Yahudi pada saat itu, karena orang akan bisa bertemu dengan Allah dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Kenapa? Karena di sini disebutkan Allah itu adalah roh. Jadi setiap orang yang mau menyembah Allah itu hanya cukup dalam sebuah persyaratan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya
kata ini ingin mengajarkan secara sederhana kepada kita bahwa dalam persekutuan doa kita, di sini yang diminta tadi bahwa kita meyakini diri kita adalah orang-orang atau penyembah-penyembah benar, dan kita akan dikategorikan penyembah-penyembah benar kalau kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itulah katanya yang dikehendaki oleh Allah, penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, aspek dari penyembah Tuhan itu dikategorikan dalam sebuah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau disampaikan menyembah dalam roh, apakah artinya? Nah, ini sebenarnya hal yang lebih dalam sebuah doa. Karena ketika kita berdoa, Allah itu kan roh, dan ketika kita berdoa, sebenarnya kan kita berdoa tidak tahu, katanya tidak tahu apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Itu ada di Roma 8 ayat 26. Coba lihat. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, itu kan. Sebenarnya jangan kita menurut kalimat ini menyangka kita ini sudah tahu berdoa, kira-kira seperti itu. Karena yang kita hadapi ini kan adalah roh. Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah Allah itu harus dalam roh. Jadi kalau katakanlah manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita tidak tahu berdoa. Kita sering dijari berdoa itu seperti ini. Tapi sebenarnya kita itu tidak tahu sebenarnya berdoa. Tidak tahu ya, karena yang kita hadapi ini adalah roh Allah. Karena itu bagaimanakah kita bisa berdoa itu? Kita ini dibantu kan? Dibantu kita ini berdoa untuk menyampaikan hal-hal yang kita sampaikan. Ada keluhan-keluhan, ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan. Jadi kita dibantu ini dengan roh. Bukan hanya berdoa sih sebenarnya. Dalam hal bernyanyi pun kita ini harus dibantu dengan roh. Kalau tidak, kita akan menyanyi tanpa roh. Itu akan membuat nyanyian itu tidak bisa kita hayati, akan lewat begitu saja. Makanya permohonan kita dalam doa atau dalam bernyanyi, berdoa dengan roh, bernyanyi dengan roh, itulah sebenarnya intisari dari keintiman bersama dengan Tuhan. Bernyanyi dengan roh itu kan tadi Kak ya, berdoa kita tidak tahu, jadi roh yang membantu kita untuk bisa berdoa kepada Tuhan itu. Tuhan yang mengajari kita dengan rohnya. Kalau itu Alkitab atau Bible Kak ya? Alkitab ya. Ada sih yang mau saya bagikan juga. Ini berkaitan dengan menyanyi dengan roh dan berdoa dengan roh itu sebenarnya sama aja, karena bernyanyi itu juga kan dua kali berdoa kan, kira-kira seperti itu. Bernyanyi itu kan berdoa juga. Bahkan sebenarnya bernyanyi itu, kalau berdoa itu sekali dalam pengertian berdoa, kalau bernyanyi itu dua kali berdoa. Itu kata Agustinus. Kira-kira seperti itu yang boleh saya sedikit sharingkan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya penyembah-penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ada tadi ayat perbandingannya Roma 8 ayat 26. Ya ternyata memang yang mengajari kita, yang membantu kita berdoa itu adalah roh Allah. Jadi roh ini kan dunia spiritual lagi. Dua ini kan sudah masuk wilayah spiritual, dunia roh, kira-kira seperti itu. Pernah dengar penjelasan seperti itu? Seperti apa? Itu tadi itu yang saya sampaikan jelaskan. Pernah
ayat Roma 8 ayat 26. Penjelasan sih belum, cuman kayak sekedar pembacaan teks. Atau ada tanggapan, boleh diskusi kita. Orang kakak suka baca, memang aku nanti ada kasih buku lagi. Ada 2 itu buku yang membahas tentang doa. Satu ditulis oleh Philip Yancey. Philip Yancey itu membahas tentang apakah kalau kita berdoa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Satu itu, tapi ada yang lebih porsi sederhana. Aku sarankan yang sederhana ini aja. Sederhana. Hah? Nah, udah beda. Iya, sederhana tapi bagus dia. Seri selamat dia. Selamat pagi Tuhan. Ditulis Under Ismail. Udah pernah ada bukunya sama kalau ada harus lagi kasih. Nggak ada sih, tapi tahu Under Ismail. Bukunya tahu. Bukunya itu Selamat Pagi Tuhan. Itu mengulas 33 renungan yang mengulas tentang doa. Kalau belum ada nanti saya kasih. Kapan tuh kita? Hah? Kapan realisasi? Om Pimpa siapa dulu yang dipinjamin? Kasih. Nah, dikasih. Kasih Dia baca. Bukan, dikasih masing-masing. dikasih. Tapi sabarlah, dia apa dulu dipilih dulu. Dikasih. Orang ini kita harus percaya, dikasih itu dikasih. Ya, dikasih. Pilih dulu karena aku Nggak bisa, nggak bisa berpikiran sama seperti dirimu. Hmm. Kadang ada temanku kan, kakak udah punya buku ini nggak? Belum. Aku pesankan kan, oh boleh lah, duluan kan uang nih ya, nanti aku bayar. Nggak usah kak, aku mau kasih untuk kakak, gitu. Nggak jelas itu. Aku nggak bisa. Pertanyaan itu aku nggak pernah ngarap kalau dia itu akan mau memberi gitu bang. Kalau aku sih lebih ke pede aja akan dikasih. Oh iya, kan pede. Jadi kalau nggak dikasih nggak apa. Kalau bilang dikasih bang pendeta, Sinar. oh ya dikasih pinjam, dikasih baca, gitu maksud aku. Bang Pendeta kalau juga kan buku apa itu udah apa ya yang bestseller itu ya, udah lama sih itu. Udah keren itu ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan itu. Oh, pos drive. The Purpose Driven Life. Oh, Udah pernah baca juga ya. Tapi ada edisi barunya tuh kita. Aku yang kuning sampulnya udah lama. Ada bilang tuh di Shopee. Ada keluar baru. biru. Biru kan? Itu gereja. Enggak, ada lagi pokoknya. Yang church itu kan, ada lagi yang memang purpose driven life itu juga. Kalau Kayaknya sih memang perbaruan renungan juga tuh. Entah itu lebih dalam kah? Seingatku. kakak udah punya. Ada. Atau kita atau gini ya, kita mempermudah dari pertanyaan pendeta udah punya kami sampaikan jalan aspirasi kami apa yang pengen langsung gitu ya. Satu lemari kita ambil aja. Ya. Aku sih sebenarnya gini berkaitan dengan tentang apa sih visi misi juga sebagai pelayan. Aku sebenarnya suka karena memang ada pengalaman saya juga diberi seperti itu. Artinya semenjak saya kuliah banyak juga yang support buku. Jadi aku juga mau kasih buku tapi sesuai konteksnya apa. Buku ini udah selesai baca belum? Belum mas, selagi aku masih upload ke statusku itu masih dalam kondisi membaca. Tapi udah masuk bab 2. Tapi kalau Kalau mahal dah mungkin tapi kan bukan Bukan hal yang tabu. bukan yang kau posting di Facebook itu dari buku. buku Itu apa ya? hak cipta. Bukan hak cipta. Aku kan mau kadang baca. Jujur tidak pernah membaca gitu. Enggak, Jangan kadang. kadang karena gini, aku nggak tertarik dalam pengertian Judulnya. beberapa Oh, pola pandangan. pandangannya. Apalagi berbicara tentang Kerja.
apa penciptaan, berbicara tentang filsafat. Kalau yang sekarang sih rasa sih buku itu tentang filsafat sih kan, tentang pencerahan dari kekristenan lah. Kerja tuh ya berkaitan erat, bahkan dari awal penciptaan Tuhan sudah bekerja gitu, nggak sesempit yang diartikan kita mungkin kan, kita selaku Kristen lah khususnya kan. Ya kita pisah-pisahkan, ketika kerja nggak ada hubungan gitu kan, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Padahal kan dimanapun kita Bekerja. berbuat seperti itu Tuhan. Udah deh, sidang kau tuh. Enggak. Tahu nggak ngomongnya jawab. Itulah untuk memposisikan diri itulah. Kalau nggak kayak gitu kan nanti kepedean kita. Nah, kita kembali kepada ini itu hanya aku kalau lebih bagus ikannya kan mana tahu udah punya bukunya kan, nggak usah aku pasti gitu. Anders Mele itulah aku rekomendasi kepada itu buku yang bestseller di Indonesia. Bestseller di Indonesia. BPK. Jadi kalau pilih buku, lihat penerbitnya dan lihat siapa yang nulis. Nah, kalau udah BPK, terbitan BPK itu udah sesuai dengan dogma. Khususnya kita. Hah? Dogma khususnya kita. Ya kekristenan apalah garis utama. Garis utama. Jadi bagaimana dengan nasib penerbit lain kalau kita selalu mempunyai hanya berpikir kayak gitu? Anak ini kedua kalinya aku dengar selain daripada pendeta Agnes. Kakak bilang gitu kan pas ketunjukan buku. Penerbitnya siapa bre? Katanya. Ini gue bilang. Enggak lah aku. Jadi pertanyaanmu? Iya, bagaimana dengan buku yang diterbitkan di luar daripada itu? Ya, mana tahu. Tapi maksudnya gini, belum tentu yang penerbit lain tuh belum tentu juga nggak itu. bagus gitu tapi Iya memang aku mau bilang gitu sebenarnya. Tidak hanya memang kalau ku telusuri secara sejarah inilah penerbit buku di kalangan Kristen pertama BPK ini. Ya kan mereka? begitu dia memang mungkin mensensor juga buku-buku yang akan dia Mungkin terbitkan. secara selektifnya, sortirannya mungkin lebih inilah sekarang BPK. Ada beberapa Dendumas, Canisius. Kayak like apa tuh? Nah itu lilin kecil kan? Penerbit lain berarti mungkin ya pengarangnya. Maksudku bagaimana parameter apa kita menilai pengarang lain tuh selalu tidak tepat isiannya kan gitu kan Nggak kalau selalu ekstrim. juga sih. Memang harus isinya baca itunya lah, referensinya, lalu baca Yang di beli belakangnya buku kan, dia referensi kalau beli buku juga kan baca ringkasannya. ilmiahannya. Ya kan Kalau saya bilang tadi seperti itu kan hanya lebih kepada aspek praktisnya itu. Karena kita udah berada di dalam itu, bukan yang memang apa kepada jemaat banyak loh, banyak. Tapi kalau kita mau mempelajari dan mengembangkan teologi itu, sama seperti tadi aku bilang sama kamu. Kalau kamu mau belajar tentang hal yang lebih apa, jangan mulai dari filsafat. Jangan mulai dari situ. Itu maksudnya tadi aku bilang kalau mau mengembangkan ketertarikan kita. Karena Filsafat itu kan spekulatif. Dan itulah intinya sebenarnya itu di masa-masa kami dulu nih itu yang aku sampaikan, artinya ya mulai aja dulu hal-hal yang sederhana kita. Setelah kita tahu kan bolehlah, aku juga bukan hanya dari BPK, banyak, cuma kan saya bisa lebih
melihat mana yang pas. Kemarin aku juga udah pernah coba di sini. Aku kunjungi orang sakit, aku kasih buku juga, selamat berjuang. Berjuang itu banyak buku seri selamatnya itu. Ada selamat Natal, ada selamat ulang tahun, selamat bekerja, selamat banyak, selamat sehati. Dan untuk standar untuk jemaat, aku sarankan itu seri selamat. Oke lah, itu hanya pengembangan dari apa ini diskusi kita. Kembali kepada firman Tuhan tadi kan, mengajarkan kita pesannya berdoa itu dalam roh, bernyanyi itu pun dalam roh. Karena apa? Allah itu adalah roh dan kebenaran. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kira-kira ada apa lagi? Kalau enggak kita sudahi cukup. Terkait ini tertariknya ya kalau roh ya lah dalam cerita Islam. Tapi mengapa kebenaran, maksudnya kebenaran kan gak jauh daripada kehidupan Kristen itu. Apakah kebenaran itu ya masih mau menyatakan selain daripada akhirnya ya semua itu ya ajaran-ajaran palsu gitu, atau kebenaran pada konteks ini seperti apa? Kebenaran akulah jalan dan roh dan kebenaran, barang siapa memang menyatakan di luar daripada ini ajaran palsu atau keajaran atau apa? Kebenaran sahih itu belajar bersama. Yohanes 14 ya, Yohanes 14 itu ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ketika Pilatus membawa Yesus, waktu Yesus mau disalibkan, pertanyaannya adalah apakah kebenaran itu? Wih, Ya kan? Pernah baca ya? Apakah kebenaran itu? Dan Yesus tidak menjawab karena pertanyaannya pun salah. bagaimana hidup dan kebenaran? Siapakah kebenaran itu? Karena apakah kebenaran itu kita akan membawa kepada deskripsi, menjelaskan kebenaran itu ini itu. Dan kebenaran dalam pengertian seperti kita, dalam konsep pemahaman kita, ya kebenaran menurut versi kita, benar menurut tradisi kita, benar menurut ajaran kita, kan seperti itu. Apakah ketika saya menyatakan bahwa saya benar, yang lain itu salah? Kan bukan dalam konteks seperti itu sih. Sebenarnya ketika Yesus menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, atau menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam konteks contohnya kita berdoa menyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar dalam berdoa. Ketika seperti yang kemarin kan, kita akan diperhitungkan sebagai orang yang benar walaupun kita orang berdosa, tapi kita akan diperhitungkan sebagai orang benar ketika dalam doa itu kita menyadari kita ini adalah orang yang berdosa dan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kita mengaku hidup kita memang selalu habit kita jauh dari kehendak Tuhan. Jadi orang yang benar itu bukan orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita berdoa dalam kebenaran itu, kita akan diperhitungkan sebagai orang benar. Kalau itu tadi berdoa dalam kesadaran kita, siapakah kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita dalam doa kita itu menyadari
siapa kita. Bahkan nanti kita akan ketemu dalam sebuah titik, ada sebuah pertanyaan, bolehkah dalam dua kita itu seperti marah kepada Tuhan? Apakah itu adalah berdua dalam kebenaran? Ketika dalam dua itu kita itu marah kepada Tuhan, kita akan bertemu kepada situ. Nah, kalau itu pertanyaannya, jawaban sederhananya boleh enggak? Kita marah, mengungkapkan kemarahan kita, marah sama Tuhan. Karena itu nanti akan membawa kita kepada sikap kita yang sikap doa kita yang sepertinya agak sungkan ya, tidak agak seperti asing atau seperti jarang atau enggak apalah, masa marah sama Tuhan berdua. Tapi kalau kita baca di Mazmur, di Yeremia, kita akan ketemu mereka sama Tuhan berdua marah, bahkan menuduh Tuhan itu sebagai air hidup yang tidak bisa dipercayai. Dan ketika ketemu seperti itu, berdua dalam roh dan kebenaran, apakah dua yang seperti ini diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran? Itu masuk konten isi dua. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini dimaksudkan ketika kita memahami Allah itu adalah roh dan Dia itu ada di mana-mana. Dan Dia itu ada di mana-mana. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini menyangkut tentang kita bisa berdoa kepada Tuhan di mana saja, apa saja. Itu kan konteksnya kan ini tadi. Bukan hanya di Gunung Gerizim, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di tempat-tempat lah yang dipakai untuk berdoa secara khusus. Pengertian berdoa secara khusus boleh, tapi jangan anggapan tempat itu lebih khusus, tempat itu lebih khusus, tempat itu malah lebih suci dibandingkan tempat yang lain. Karena Allah itulah roh. Di mana-mana pun kita boleh kita berdoa. Itu sebenarnya. Jangan seperti apa kan, kalau berdoa di salib kasih, malah berdoa ke Yerusalem sana, itu sepertinya lebih suci kan, lebih pas kan. Itu sih pemahamannya dalam berdoa dalam roh dan kebenaran. Banyak nanti Yeremia 12 itu. Yeremia 12 berbicara tentang kemarahannya kepada Tuhan. Apa aja mungkin kalau ditanya mungkin nggak sampai ke situ sih. Nggak pernah juga marah sama Tuhan dalam doa. Nggak pernah atau nggak mau? Nggak pernah. Berarti bisa aja. Pernah nggak gitu, dalam doa marah kepada Tuhan karena apa yang kita alami sepertinya seperti begitu tidak bisa kita terima. Duri-duri dan Yeremia 12 masa kaya mana terang Tadi kan udah ditutup. pengembangan. Pengembangannya ditutup. Kamu tuh banyak bener pengembangannya. boleh dong kita baca dulu nanti Yeremia 12. Tutup satu pasal. Itu pasal. Itu pasal 2 aja lah, 1, 2 bacalah dulu deh. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang-orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Bacalah nanti terus itu. Dia akan sampai kepada menyatakan Allah itu adalah sebagai air hidup yang tidak bisa dipercayai dalam hidup. Jadi ini bukan berbicara tentang ajaran ya, berbicara tentang ajaran yang palsu, tapi tentang
tadi menyembah Allah dan melakukan kebenaran. Kenapa? Kenapa? Ya kan? Yang mau kutambahin keyakinanku lah. Jadi bukan suatu hal yang tidak lumrah memang ketika satu sama lain, terkhususnya dalam beda iman aku bilang, ketika yang lain menyatakan benar dan kita pun benar. Jadi yang mau sederhanakan, kebenaran yang kita anut bukan berarti kebenaran universal, karena banyak benar-benar lain yang masih dianggap benar oleh orang itu. Dan kita pun dalam hal apologetis tidak mau memaksakan apakah sampai pada akhirnya ya kita selaku pengikutnya memang tidak perlu jor-joran ini benar dalam penyampaian, entah itu sharing atau gimana, karena terkait itu sih wanita kebenaran. Memang beberapa waktu lalu pun juga lah sharing sama Fika kan, ternyata dari pendeta juga sama gitu pandangannya. Memang kalau benar ya banyak multi kebenaran lainnya gitu, sehingga kita persempit ya kebenaran yang kita yakini inilah yang benar gitu kan. Tapi bukan berarti menyatakan di luar daripada kita salah. Ini dalam konteks menyatakan Yesus itu adalah juru selamat, kebenaran dan hidup. Konteksnya. Ya, itu dalam juga lah konteks dibandingkan besarnya. dengan agama yang lain semua. Dalam hubungan kita dengan beragama yang lain, karena agama orang lain juga menyatakan mereka benar. Seperti itu. Itu kalau secara umumnya, belum secara khususnya lagi yang terkait banyak hal kan tentang apa lah, yang lebih spesifik lah. Itu kan udah di gambar atas pendeta juru selamat. Belum lagi tentang bagaimana yang aliran-aliran ini kan. Tapi yang tentang umum itu lah juru selamat itu. Ya, ini bicara tentang kebenaran dalam konteks juru selamat, kita harus yakin dan bahkan sampai kepada sebuah kepastian Yesus itu satu-satunya kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Muhammad dan Muhammad nggak ada kebenaran. Siddhartha Gautama nggak ada kebenaran. Dalam konteks iman kita, ketika Petrus berkhotbah, kamu baca lagi lah ini. Kau yang bertanya. Satu Alkitab. Bacalah itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Baca dulu. Aku mau jelaskan dulu. Petrus ya? Kan kau yang bertanya. Khotbah Petrus ya itu Bang. Iya. Ya Petrus itu orang nggak mungkin khotbah si Daud di itu. Judulnya Petrus. Kisah Rasul itu Petrus sebenarnya. Kisah Rasul. Kisah Para Rasul. Ini. 4 ayat Iya. 12. Nggak ditekan aku ya. Nah, Apa itu situ katanya? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya? Lah, memang itu kalau bicara tentang keselamatan, gimana? Tunggu dulu. Hmm. Nah, dari situ aku mau menjelaskan yang menyerempet kepada hal yang lain. Artinya gini, kebenaran itu mutlak, enggak relatif. Itu mutlak. Itu sebenarnya aku yakini. Ya, kebenaran kita akan kepastian keselamatan kita hanya dalam Yesus, tidak ada nama lain selain yang diberikan bahwa kolom langit ini nggak ada, itu pasti. Tetapi gini, dalam konteks dimanapun kita atau dalam konteks kasus apapun, kebenaran kita itu kan hanya akan menjadi milik kita. Tetapi dalam konteks hubungan kita dengan orang yang lain, dalam konteks Yesus itu kita menyatakan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tapi dalam konteks hubungan dengan yang lain, agama yang lain, kita menyatakan Yesus itu salah satu juru selamat, bukan satu-satunya. Karena kita sekarang udah berbicara tentang kerukunan, berbicara tentang di sini kebenaran itu tidak lagi mutlak, tapi relatif. Dalam contoh yang lain pun, kebenaran yang kita alami oke kebenaran, tapi dalam konteks hubungan kita dengan yang lain, ya kebenaran kita itu ya hanya berhenti kepada diri kita.
Tapi tapi kita tidak sanggup menyatakan bahwasannya yang kami yakini benar Enggak. ketika berbicara kerukunan. Di situ Enggak boleh. berarti kita Kalau kita bicara sekarang, Yesus itu satu-satunya keselamatan, kebenaran. Ya, memang nggak ada lagi yang lain. Tapi ketika kita membawakan kebenaran kita dalam konteks kebenaran yang milik orang lain, Yesus itu bukan lagi satu-satunya, tapi salah satu. Tapi konteksnya itu adalah konteks kerukunan, kedamaian. Karena kalau setiap orang mengklaim mereka adalah benar dalam konteks dunia yang apa ini, apa yang terjadi? Dan itu yang terjadi. Setiap orang klaim-klaim kebenarannya. Tapi nggak usah terlalu jauh lah dulu dalam yang beragama kan, dalam hubungan kita ya, di tengah rumah tangga, persekutuan di gereja, di mana. Ya, setiap kita sudah punya konsep tentang kebenaran itu, tentang suatu buah situasi kan. Tapi ya kita tadi kan. Mau lagi baca ayatnya lagi, kata si Paulus. Yudas apa kata Yudas? Penasaran murid Cukuplah satu. dulu itu. Adanya yang ngomong si Yudas ini atau Nah, cukuplah dulu itu. hanya bendahara? Cukup, artinya sekali lagi kita bersyukur kita sudah sedikit mendengar kebenaran firman Tuhan, bagian dari sharing kita. Intinya tadi mengajarkan baiklah kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Masih berproses, masih berkembang, masih bergumul. Saya suka sih diskusi-diskusi seperti ini. Semakin mengasah juga. Cukup itu dia ya. Tapi suka. Ini apa paradoks? Nanti ada lagi. Kau Ini kan harus konteksnya paham. sekarang kita kan persekutuan. Iya. Harus bisa menempatkan waktu. Banyak itu yang terangkan. Besok ada yang nggak ngerti deh kali. Nanti lagi kita lanjut lah. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita boleh sharingkan dengan rekan pada saat ini. Berkatilah kita untuk firman Tuhan. Baik, kita naikkan lagi sebelum masuk kepada topik-topik filsafat. Mari kita buka kitab jemaat kita 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ke-2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik, kita akan masuk dalam dua sahabat kita. Beberapa topik doa kita pada saat ini, kita berdoa kepada jemaat kita lah, jemaat kita semuanya yang ada di GKBS Pontianak secara khusus, yang ada di Sintang, ada beberapa jemaat kita yang sakit, tadi ada sebuah purba, ada jemaat kita yang baru berbuka,
ada juga kalau boleh kita doakan juga jemaat kita yang memiliki pergumulan khusus yang belum memiliki keturunan. Itu topik-topik doa kita secara khusus, di samping doa kita kepada seluruh jemaat untuk kesehatan lah, untuk rezeki juga Tuhan boleh cukupkan. Keluarga kita yang jauh dan yang dekat itu juga menjadi topik doa kita. Itu yang pertama, tentang kehidupan jemaat kita yang ada di resort Kalimantan Barat secara khusus di GKP Pontianak. Dan yang kedua kita mau berdoa kepada beberapa program jemaat kita ini. Di jemaat kita ini program-program yang paling butuh doa banyak itu inilah, ada cara mau pengumpulan dana PAM. Kita doakanlah supaya caranya Kapan berjalan dengan baik. Belum pasti, katanya tanggal 5, tapi tanggal 5 ada pesta inang. Belum ada keputusan kemarin Pak. Ya tentang kita juga berdoa syafaat pelaksanaan program lah ya, program yang terutama di jemaat dan juga yang di resort, perjalanan untuk 2 minggu ke depan ada kemas resort, perjalanan ke Sintang, ke Singkawang itu akan berubah. Karena mungkin dari kami dulu boleh ditambah, ada yang berdoa kita dalam doa kita. Kalau tentang kondisi bangsa negara kita udah pasti lah itu ya, tetap kita kawal juga dalam doa. Ada jemaat kita yang ada itu yang kita tahu berbulan khususnya. Itu Pak Tuali ya. Pak Tuali ya. Kenapa dia masih sakit? Oh udah sembuh. Kan tahu. Kemarin kayaknya ada dia khutbah Natal Munda Malik. Berarti udah sehat lah. Ini tidak pernah ke gereja ya? Jangan mau ke gereja ya? Istri juga kan nggak ada seremoni setahun ini. Gimana? Pak Tuali. Nah, kita bawalah dalam doa siapa jemaat kita yang tadi itu kan kategori sakit gimana, yang tahu kan, aku nggak tahu, kamu tahu. Cuma kita lah secara khusus di sini kita bahas Pontianak ya. Kalau bilang khusus tadi lah, kalau keluarga yang merindukan keturunan itu pun ya sepanjang yang kita tahu, aku tahu ada beberapa orang yang mungkin Siapa ya? yang aku tahu orang bilang si Marcel ya, orang si dokter, siapa lagi, si Itu Sultan namanya. Sultan lagi. Kayaknya itu aja ya. Baca ya. Ya. Jam 5. Nah, sekarang masuk kita dalam dua sahabat kita naikkan dua sahabat kita, topik-topik yang tadi boleh kita sebutkan, boleh ditambahkan setelah kita nanti siap menaikkan dua sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa dan berkat. Satu ayat lagi kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam Ku memerlukan, ya Tuhan tiap jam. Lagu inilah yang membawa kita untuk memasuki dan mendoakan topik-topik doa yang akan kita doakan kedua jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam, mari kita puji Tuhan. Ya Tuhan tiap jam Ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa sesuai dengan topik doa yang telah kita katakan. Kami yang
Baik, terima kasih untuk apa yang boleh kami. Nanti sekali lagi di sini persekutuan kami bersama dengan kami dan mari kami terima karena Tuhan persekutuan kami saja bersama Bapa, ini kami bangkitkan tidak suatu hal yang sia-sia. bahkan juga barang Yang menjadi sebuah kerinduan kami untuk selalu bersekutu di Engkau dalam roh dan kebenaran. apa kami yang Hanya baik kuat daripadamu saja Bapa, Tuhan. tumbuh Dalam sebuah syukur kami suka ingat segala keterbatasan kami, segala dosa-dosa kami yang kami perbuat. agar kiranya kami menjadi segala pribadi dosa setia yang mendekat kami berbuat pada dan setiap Engkau firman yang berkati. boleh kami mengerti dalam pimpinan rohmu saja. Apa kami Sehingga kami pun berdoa Bapa, bahkan seluruh jemaatmu yang ada di menjadi kami untuk berkata-kata barat ini yang ada di Sintang, Singkawang, dan pada yang ini Tuhan kami berdoa untuk setiap untuk seluruh jemaat Tuhan telah berkenan memberikan berkat-Mu melalui kesehatan rezeki kiranya Tuhan boleh cukupkan dan memberkati setiap tangan mereka yang berusaha untuk kebutuhan keluarga mereka percaya Tuhan yang tidak terbatas di doa yang akan datang di sini sehingga jemaatmu yang ada di Resolusi ini pelayanan pada majelisnya saat boleh ini dimanapun kami berada, aktifkan wajib pelayanan yang lebih maju yang lebih ramah yang lebih perhatikan sesuatu dalam segala apa yang mereka yang hadapi. datang daripada Allah, Tuhan Bapa kami kami terus baik mengucap syukur seperti dalam kami berdoa kejadian yang kami alami, baik suka dan duka yang menjadi untuk pengalaman berbuat iman khusus kami, juga yang sedang di berduka yang telah tinggalkan Bapa. di mana Tuhan mereka yang belum membimbing, Tuhan yang dari menghibur, Tuhan karena penghiburan sejati menerima Tuhan jawaban kami boleh terima dari Engkau, juga Engkau melalui hadirnya doa setiap yang orang telah yang menghibur, mereka baik untuk melalui sukacita yang mereka kehadiran berikan dan Tuhan ada di sapaan tengah-tengah yang keluarga mereka. diterima oleh keluarga yang Kami ditinggalkan berbicara Bapa. terus pada saat ini kepada Engkau juga yang keluarga mengerti Joshua, bahwasannya pada keluarga dalam Sultan dan kerinduan pada untuk keluarga jemaatmu Rahman, mereka jemaatmu yang kami saat percaya ini Bapa belum bahwasannya itu memiliki Tuhan Tuhan terbaik, keturunan. sekalipun kami berpikir Tuhan, mereka untuk sudah menghitung lama, sudah mereka terlalu lama menunggu, sudah tapi rindu biarlah untuk kesetiaan dalam memberkati menunggu dan daripada itu, pengharapan karena yang itu tidak ada kami kekuatan yang aturkan ke dalam ada di dalam hidup Engkau kami Bapa, selain daripada mengandalkan hanya Engkau kuasa yang yang tempat kami daripada berharap. kuasa. Karena itu di tempat ini Kiranya Bapa, di rumahmu hal-hal yang merenggut dan kudus ini, pengharapan kami kami kepada menaikkan dua iman akan permohonan kami. Kristus Tuhan, Yesus. mari berkati keluarga ya, Tuhan keluarga yang kami menemukan tersebut, segala berkati kesedihan mereka Tuhan, dan juga dan keterpurukan di dalam permohonan masa kami penantian. Bapa, Dan kiranya Tuhan, mereka yang boleh berkenan bersabar kesabaran, dan boleh yang setia di memberikan dalam Tuhan apa yang untuk memuji dan mengucap mereka syukur inginkan di tengah-tengah dalam kehidupan mereka. kerinduan jemaat kami, Kami keluarga sungguh Tuhan, Al-Masih. harapkan belas kasih Engkau Tuhan juga yang berkati untuk keluarga kami kiranya tersebut. pertolonganmu Itu ini sekali lagi telah kami menyebut mereka memberikan dalam nama kami kami, dari adalah Tuhan yang dari pusat hingga untuk ke daerah ke daerah memberikan mereka kekuatan dari Tuhan boleh mengabulkan doa kami Tuhan yang akan memberikan menjadikan di hikmat tempat kepada ini. setiap pemimpin, Begitu juga Tuhan kepada pemimpin dan jemaatnya hikmat Tuhan kami kepada bergumul manusia yang mungkin dan sering jatuh dalam kepentingan pribadi. mereka kasihi Engkau berbicara pada tentang kepada Tuhan keluarga Tuhan kami yang membimbing mengerti juga setiap majelis situasi hidup calon menjadi dalam masa belajar bersama mereka yang berduka hati kiranya jika kami mereka berbuat boleh Bapa terus adalah juga melalui dua kami di tempat ini kebenaran dalam situasi yang firman mereka Tuhan hadapi dalam yang rasa ditahu sedih oleh dalam pendeta rasa juga Tuhan berkati kesepian yang untuk mereka setiap alami penyakit yang melalui dua dialami kami kiranya mereka boleh setiap jemaatmu Bapa kekuatan di Yerusalem ini Tuhan memberi kekuatan agar kehidupan dalam yang masa ada proses di itu mereka mengingat bahwasannya kami berdoa kami hanyalah manusia yang terbatas yang hanya kiranya membutuhkan anugerah secara Tuhan khusus Bapa mereka yang berada dan tidak ada dalam sakit kesempatan untuk hati kami kami dengarkan kami kekuatan kami bahwa dalam hambamu kesehatan dapat Tuhan. berdoa Ya mereka kami bahwa terima Yesus kami itu dalam Tuhan sakit anugerah dan yang menerima para wanita medis pada saat ini ya Tuhan Tuhan Allahmu kami kiranya berdoa tiap jam dan tiap saat bahwa dalam situasi ini Tuhan boleh hanya berikan di dalam berkatmu melalui biarlah pengobatan kami yang terus ditampakkan mereka oleh yang kebenaran Bapak firman itu terima sehingga bersama mistik dengan berkat yang daripadamu Bapak itu boleh menerima kesembuhan pemulihan di dalam hidupnya. Tuhan kami berdoa kepada segala pemerintahan rasa takut dan di kota kepada Allah begitu juga yang maha mulia yang maha kasih dan yang pemimpin yang boleh Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk mendatangkan kesejahteraan kepada kami agar kami yang kita kami kami cintai berdoa Bapa di mereka dalam
boleh menjalankan hari-hari yang akan datang pemerintahan pun dengan Tuhan beserta ketetapan Engkau, sehingga boleh Tuhan Israel terus bisa menjadi jadi pegangan kami Terima dan kasih pemerintah terpujilah dan daulat Tuhan. di negara Inilah kami, merupakan kerinduan kami, Republik doa-doa Indonesia. yang kami panjatkan di tempat ini, kerinduan Terpujilah Tuhan Allah di untuk dalam segala menerimanya dan Dikau berkabung menjadi dari kami utusan Bapa. daripada Bukan kehidupan kami kami. menjadi orang-orang yang dalam kerendahan hati Puji bisa dikau menyembah kerajaan Engkau Allah kami kini dan selama. dalam roh dan kebenaran yang kami inginkan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati Kak Yuni, berkati adik kami prima dalam kerinduan mereka, dalam waktu mereka yang selalu datang Tuhan untuk bersekutu bersama kami di tempat ini. Berkatilah keluarga mereka Tuhan, menjadi keluarga yang boleh merasakan sukacita yang daripada saja. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa pelaksanaan program berkaitan dengan semuanya saya bersama Ibu bencana karena kami melaksanakan acara pengumpulan dana juga mau berbuat Tuhan untuk itu dan aturan apa yang berdasarkan kami akan bersama Tuhan agar dengan kesehatan kami Bapa program itu boleh berjalan dengan baik untuk pelaksanaan program ekonomis baik bagi di kemudian hari di dekat sama. Terima kasih dan terpujilah kami ucapan syukur kami bersama dan kamu itu sekali dan syukur. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datang kerajaan, jadilah jadilah di di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.